yang berkumpul menjadi komunitas. Kalau masing-masingnya bisa melaksukan hal-hal tadi yang terkait dengan bagi determinan sehat, tentunya masyarakatnya akan sehat. Berikutnya adalah environmental wellness, kesehatan lingkungan berpengaruh terhadap kemampuan individu, keluarga, dan komunitas untuk mengoptimalkan potensinya. Lingkungan ini mencakup fisik, interpersonal, sosial ekonomi, di mana seseorang hidup dan berkembang tentunya. Yang paling kita lihat berikutnya adalah dari aspek societal wellness. Societal merupakan taring luar dari komunitas, tergantung pada kebijakan dan tingkatkan melalui kebijakan aksi sosial yang dapat melindungi kesehatan dan kesejahteraan semua kelompok umur, semua komunitas, sehingga societal ini adalah bagaimana menciptakan kebijakan-kebijakan sehat di tengah masyarakat yang heterogen yang dapat tentunya mempengaruhi kesehatannya. Well society atau society yang sehat ditandai dengan anggota masyarakat mempunyai standar hidup dan gaya hidup yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan berperan serta dalam aktivitas yang menampilkan potensinya. Jadi setiap anggota masyarakat itu hidup dalam kondisi sehat dan gaya hidupnya itu dapat memenuhi kebutuhan dasar dan berperan serta dalam aktivitas yang menampilkan potensinya. Apapun yang dia bisa tunjukkan berkontribusi untuk masyarakatnya. Dan dalam kondisi saat ini, Indonesia pada kondisi yang serba kekurangan dan banyak kita lihat masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan, ini tentunya akan mempengaruhi well society ini. Oleh karena itu perlu diperbaiki adalah bagaimana semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar. Makanya di negara-negara yang sudah maju, kebutuhan dasar itu dikuasai oleh pemerintah supaya society-nya itu sehat. Artinya dalam 10 tahun kebutuhan pokok masyarakat itu tidak ada yang naik. Rata-rata stabil. Misalnya kalau kita lihat Australia, misalnya kebutuhan pokoknya adalah roti, susu, kemudian telur. Nah, itu rata-rata 10 tahun pun dia stabil harganya. Semua itu dikontrol oleh pemerintah. Beda dengan negara yang berkembang seperti kita diserahkan ke harga pasar sehingga tergantung dari tengkulak segala macam harga itu naik, harga bahan pokok, bahkan beras pun kadang-kadang naik. Beda halnya dengan negara-negara yang memang peran pemerintahnya di dalam menguasai kebutuhan pokok ini sangat tinggi, dan peluang-peluang masyarakat untuk menunjukkan aktivitasnya terus dikembangkan. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Silakan kalau ada yang mau bertanya baik dari reguler maupun RPL. Kalau tidak ada nanti bisa catat dulu, nanti dari sesi pertanyaan berikutnya bisa ditanyakan. Berikutnya adalah multidimensi nature of health promotion. Ada beberapa dimensi tadi sudah saya jelaskan. Individual wellness fokusnya ke arah individual lifestyle atau gaya hidup. Family wellness fokusnya pada health belief dan health behavior. Sementara community wellness fokusnya ke arah improve the condition of family and community life, meningkatkan kondisi keluarga dan kondisi hidup keluarga dan masyarakat atau komunitas
Kemudian environmental wellness fokusnya pada fisik, interpersonal, dan economical in which we life, di mana lingkungan fisik, interpersonal, dan ekonomi di mana kita berada atau hidup. Kemudian social wellness fokusnya pada semua anggota harus memiliki standar hidup dan memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dan terlibat di dalam aktivitas yang mengekspresikan potensi mereka, potensi manusia yang mereka miliki artinya. Beberapa hambatan untuk perilaku sehat. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku sehat. Pertama adalah kurang terjangkau, tersedia, dan kurang diperoleh sumber daya termasuk tenaga profesional. Kurang terjangkau, kurang tersedia, dan kurang diperolehnya sumber daya termasuk tenaga profesional. Yang kedua adalah kurang sumber daya personal, termasuk transport, dana, dan sebagainya. Kurang kemampuan intelektual seperti adekuatan informasi yang diperoleh terkait dengan kesehatan. Kemudian perbedaan budaya, keyakinan, dan praktek serta bahasa. Ya kan, kadang-kadang kita memberikan informasi pada budaya yang kita tidak pahami, sehingga contohnya tidak mengena kepada apa yang mereka alami. Hal ini tidak akan mereka lakukan apa yang kita jelaskan, dan tidak sesuai juga dengan belief atau keyakinan mereka. Oleh karena itu, eksplorasi sebelum memberikan promosi kesehatan penting dilakukan. Begitu juga praktek yang dilakukan tentunya tidak cukup hanya memberi informasi, tidak cukup hanya memberikan edukasi, tetapi harus ada pendampingan. Karena perlu waktu untuk menginternalisasikan apa yang disampaikan, sehingga pendampingan menjadi kunci apakah perilaku yang dilatihkan itu diadopsi secara konsisten dan berkelanjutan. Begitu juga bahasa. Kita memiliki lebih dari 200 bahasa, tetapi ada beberapa kemiripan, ya kan, di antaranya. Yang paling-paling kita misalnya bahasa Jawa sendiri juga macam-macam, tapi paling enggak bahasa Jawa yang umum diketahui. Itu juga bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Aceh gitu. Paling tidak kita memiliki hal suku-suku yang terbesar di negara kita, dan kita punya media promosi yang sesuai dengan bahasa tersebut. Menurut hasil penelitian mahasiswa S3 di keperawatan komunitas mengembangkan uh, apa keluarga santun, keluarga apa ya kemarin itu, keperawatan keluarga yang sensitif budaya Sunda terkait dengan penanganan DM. Nah, semua media dikembangkan di dalam bahasa Sunda yang lentongnya halus. Sehingga hal ini membuat lansia itu lebih bersemangat mendengarkan penjelasan dan bersemangat untuk mengaplikasikan apa yang dia dapat. Karena saya langsung turun ke beberapa keluarga ketika riset tersebut dilakukan. Dan nenek-nenek sebelum acara mulai sudah kumpul semua. Ditanya apa yang dirasakan, bahwa apa yang diberikan resep untuk mereka. Dan mereka menyadari bahwa apa yang dilarang oleh keluarganya tentunya dia tidak pahami kenapa dilarang makan gula, kenapa dilarang makan yang banyak karbohidrat, dan itu tidak dipahami sebagai keuntungan bagi para lansia tersebut untuk mengontrol gula darahnya. Dengan penjelasan menggunakan bahasa yang halus dan menggunakan tata cara yang lazim digunakan dengan contoh-contoh kebiasaan-kebiasaan makan suku Sunda. Hal ini mereka menyadari bahwa perlu dilakukan jika mereka ingin sehat.
Jadi betapa pentingnya bahasa di sini agar apa yang kita jelaskan itu bisa dipahami. Kemudian juga ketika penelitian karena saya areanya banyak gerontik, risetnya ada penelitian di daerah Sumatera Barat terkait dengan pantinya, ini juga kejadian yang sama juga terjadi ketika penelitian itu dilakukan, para lansia itu mengikuti apa yang disampaikan oleh mahasiswa S3 dan tim fasilitatornya ketika melakukan edukasi terkait dengan bagaimana berperilaku sehat terkait mengatasi masalah kesehatan pada lansia yang tinggal di panti reda. Jadi jelas terbukti bahwa bahasa ini penting untuk orang bisa memahami dengan baik apa-apa pesan yang kita sampaikan melalui promosi kesehatan. Kemudian barrier lain adalah kurang motivasi dan kesehatan sebagai prioritas yang rendah. Jadi kita lihat bahwa ketika kita berbicara tentang kesehatan, bagaimana PHBS pada individu dan keluarga, pada kelompok pemulung misalnya. Dan kita lihat bahwa bagaimana pekerjaan mereka, bagaimana kesehatan keluarga mereka, dan kita kaitkan bagaimana kesehatan tersebut penting dilakukan untuk mereka mampu mencari nafkah. Kalau mereka melihat bahwa saya ini kan bekerja untuk menghidupi anak-anak misalnya. Tetapi kalau dia tidak menjaga bagaimana dia harus bekerja melindungi dirinya supaya dia tidak terkena kuman-kuman penyakit dari barang-barang kotor yang mereka kumpulkan misalnya di tempat-tempat penampungan sampah, ini akan tentunya akan membuat kesehatannya terganggu dan dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah. Dan kita pun melihat bahwa kapan waktunya kita mengajak mereka ketika mereka sudah mendapatkan paling tidak kebutuhan dasar hari itu, keluarganya bisa masak dan pancinya bisa berasap, dapurnya bisa berasap, dan tentunya setelah itu kita bisa mengumpulkan mereka sambil juga kita motivasi mereka supaya melakukan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi masalah kesehatan. Misalnya bagaimana menggunakan sarung tangan saat memulung, bagaimana menggunakan masker saat memulung sehingga minimal dan menggunakan pakaian saat memulung berbeda dengan saat mereka berinteraksi dengan anak-anaknya, keluarganya, dan tentunya harus disalin atau direndam setelah pulang memulung dengan air sabun sehingga mereka menggunakan ganti pakaian lain sehingga hal-hal tersebut mengubah cara dan gaya hidup mereka. Kita motivasi mereka mau melakukan dengan cara melihat keuntungan-keuntungan, menonjolkan keuntungan-keuntungan jika perilaku atau perlindungan diri mereka lakukan. Jika tidak, apa yang akan terjadi, dan mereka suruh memilih mana yang baik untuk mereka, sehingga motivasi itu harus dibangun dari diri mereka sendiri, ya kan, supaya perubahan yang terjadi itu bisa berlanjut. Lalu harga diri rendah dan perasaan tidak berdaya, terutama bagi mereka-mereka yang yang terbatas secara ekonomi, terbatas secara kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Ini penting untuk perawat melakukan penguatan terhadap bagaimana meningkatkan harga diri mereka sehingga mereka mau berinteraksi dengan yang lain, apalagi kumpul-kumpul di RT. Bagi yang memiliki keterbatasan, sulit sekali mereka untuk bisa bergaul, ngumpul, padahal ini penting untuk kesehatan psikologis dan sosial mereka. Kurang waktu, nah untuk kita pekerja ini kurang waktu, kita harus memotivasi diri kita sendiri dan sebagai tenaga kesehatan menjadi role model bagaimana menyempatkan diri untuk melakukan misalnya olahraga, bagaimana memilih makanan yang sehat, kadang-kadang nggak mudah memang. Tetapi ini harus kita perjuangkan agar sehat
karena kurang waktu bukan alasan. Waktu kita yang mengatur, bukan waktu yang mengatur kita, kita yang mengatur waktu. Kurang kontrol terhadap kesehatan, seperti anak yang tinggal dengan orang tua perokok. Ini juga seringkali menjadi hambatan bagi upaya-upaya promosi kalau orang terdekatnya sendiri merokok. Ini yang harus diatasi dulu. Nah, kalau kita pakai teori promosi kesehatan, salah satunya nanti kita akan lihat transtheoretical model, kita lihat bahwa perubahan itu harus dilakukan secara sistematis dan terencana supaya perubahannya bisa menetap. Jika tidak, tentunya akan kembali ke perilaku semula. Kemudian pengingkaran terhadap bahaya atau risiko. Risiko apa? Tentunya risiko kesehatannya terganggu. Lalu kita lihat lagi yang banyak kita pakai di dalam keperawatan komunitas, tapi sayangnya diletakkan di tujuan. Padahal ini adalah level prevensi, itu letaknya di intervensi. Level prevensi primer, upaya melindungi kesehatan, upaya itu artinya intervensi, ya kan, bukan outcome. Apa yang dilakukan upayanya? Latihan fisik, diet seimbang, dan banyak lagi senam, latihan fisiknya, aerobik bagi yang muda, yang dewasa muda dan menengah, ya kan, senam otak dan sebagainya. Seimbang dengan piringku dan sebagainya. Kemudian prevensi sekunder, deteksi dini dan pengobatan awal, contohnya screening pada lansia sekarang disederhanakan menjadi SKILAS yang isinya ada menilai kognitif, menilai terkait dengan depresi, terkait dengan cemas dan seterusnya. Namun sekarang sayang sekali kadang-kadang tidak sempat dilakukan oleh teman-teman di puskesmas, padahal konsepnya dan instrumennya sudah sangat baik. Kemudian prevensi tersier, mengoptimalkan fungsi yang ada dan melakukan rehabilitasi atau mobilisasi dini. Terapi fisik, latihan pasca stroke, ini semua masuk ke level tersier. Ini 3 level prevensi yang letaknya di intervensi, di rencana intervensi, bukan di tujuan. Dia bukan outcome, tetapi dia adalah intervensi. Kemudian kita lihat model proteksi, kita masuk ke model teori dan model promosi kesehatan. Mungkin dari mahasiswa baik reguler maupun RPL sudah mengeksplor konsep, sudah mengeksplor yang saya jelaskan ini merupakan penguatan sebelum UAS. Dan kita lihat model health belief model. Health belief ini termasuk model proteksi. Kita tadi sudah diskusi bedanya apa promosi dengan proteksi. Promosi itu upaya untuk melindungi diri dari ancaman berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Nah, oleh karena itu health belief model ini adalah keyakinan dia yang akan diubah supaya dia tidak sakit. Pada tahun 60, Lewin sebagai membuat teori ini sebagai kerangka kerja untuk menggali kenapa beberapa individu yang sakit bebas menentukan tindakan untuk menghindari sakit. Namun individu lain gagal melindungi diri terhadap penyakit sebagai akibat ketidakberdayaan. Model ini Lewin sendiri adalah dari sosiolog dan juga psikolog yang mereka kembangkan tahun 60. Oleh karena itu Lewin IBM ini dikenal oleh berbagai disiplin. Yang bocor tolong dimatikan. Oke. Baik, terima kasih sudah dimatikan dan di-mute. Model ini kemudian dimodifikasi oleh Baker, ini adalah nurse.
Variabel yang diujikan secara langsung berpengaruh terhadap predisposisi untuk mengambil tindakan, yaitu persepsi terhadap ancaman kesehatan individu dan kepastian bahwa kegunaan melakukan tindakan untuk melindungi kesehatan dengan mengontrol hambatan-hambatan. Di contoh-contoh seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Keyakinan terhadap kelemahan individu dan keseriusan penyakit tertentu dikombinasikan dengan tingkat ancaman yang dialami. Kemudian persepsi terhadap kelemahan individu merefleksikan kerentanan terhadap masalah kesehatan tertentu. Berikutnya ini maksudnya. Ini model pertama kali oleh Becker yang kemudian dikembangkan menjadi faktor persepsi modifikasi akan menentukan bentuknya diputar begini yang baru. Tapi intinya awal seperti ini, bahwa persepsi ancaman suatu penyakit dan persepsi serius atau parahnya suatu penyakit dipengaruhi oleh faktor modifikasi. Apa saja faktornya adalah pertama variabel demografi. Di situ ada usia, jenis kelamin, suku, ras, dan lain-lain. Lalu faktor kedua adalah faktor psikososial. Terkait di situ ada kepribadian, tingkat sosial, peer dan pressure group, dan lain-lain. Variabel struktural adalah pengetahuan tentang penyakit saat terakhir kontak dengan penyakit yang dialaminya, gejala penyakit yang dialaminya. Ketiga faktor ini akan mempengaruhi persepsi. Makin tinggi atau makin bertambah usia seseorang dari balita, usia sekolah, remaja, dewasa, tentunya persepsinya tentang penyakit merupakan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Berbeda halnya dengan kalau terjadi pada anak-anak, dia nggak merasakan bahwa sesuatu itu mengancam jiwanya, mengancam dirinya, sehingga dia kalau tidak diingatkan orang dewasa lewat. Gitu juga dengan lanjut usia. Banyak beberapa memori yang sudah berkurang sehingga tidak lagi memperdulikan, dianggap sesuatu yang merupakan kodrat yang ketika usia bertambah masuki usia lanjut tentunya kelemahan kerentanan itu wajar terjadi, sehingga hal ini membuat excuse terkait dengan perlunya pemeliharaan kesehatan atau promosi kesehatan. Persepsi terhadap ancaman penyakit ini tentunya dipengaruhi oleh cues faktor atau isyarat terhadap kegiatan, apalagi isyaratnya kampanye dari mass media. Orang merasakan hal itu sesuatu yang serius kalau medianya itu menarik dan memang kena konteksnya. Berbeda kondisinya kita kalau sudah terjadi banyak kasus demam berdarah, rumah sakit tidak mampu lagi menampung pasien atau klien yang datang, lalu jumlah kasus yang meninggal meningkat dari hari minggu ke minggu, dan biasanya kesadaran untuk melakukan perilaku hidup sehat itu meningkat. Namun sayangnya momennya yang seringkali terlambat oleh pemerintah. Kalau sudah banyak kasus baru muncul di TV artis-artis yang mengkampanyekan bagaimana mencegah DBD, 3M dan seterusnya, bagaimana mencegah diare. Tetapi ketika pola penyakit itu harusnya dipelajari, misalnya DBD, dia akan terjadi peak kasus ketika pergeseran dari musim panas ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim panas. Jadi kita bisa prediksi 3 bulan sebelum pergeseran musim tadi, ini promosi kesehatan harus digencarkan. Supaya apa? Supaya pada waktu kondisi tersebut di mana perkembangbiakan penyakit nyamuk itu meningkat, ini bisa dikontrol. Sudah upayanya 3 bulan sudah diantisipasi terus. Tapi seringkali kita terlambat. Nyamuknya sudah banyak makan korban, baru keluar upaya promosinya. Ini penting syarat untuk melakukan kegiatannya. Atau misalnya saran orang lain yang memiliki pengalaman
terkait dengan masalah-masalah yang diakibatkan perilaku yang tidak sehat tadi. Atau catatan peringatan dari medical check up. Hasil medical check up itu adalah warning sign untuk individu, untuk keluarga, untuk kembali ke gaya hidup yang sehat. Tapi kadang-kadang kita takut dengan medical check up, hasilnya rapot merahnya kita takut. Nggak boleh anu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi pikiran justru stres menyebabkan masalah psikologis lagi. Tapi tentunya bagaimana membuat M MC medical check up MCKU itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang tidak menakutkan, sesuatu yang bisa membuat kita lebih sehat ke depan, membuat antisipasi harusnya diciptakan oleh orang-orang yang memberikan layanan MCKU tadi. Kemudian penyakit anggota keluarga atau teman pernah menderita hal tersebut dan meninggal, ini akan membuat ancaman terhadap penyakitnya menjadi meningkat sehingga persepsi ancamannya meningkat dan keinginannya untuk melakukan upaya promosi yang kita berikan atau rekomendasi yang kita berikan itu lebih meningkat. Nah, ternyata itu aja nggak cukup. Media, surat kabar, majalah ini semua penting, termasuk saat ini adalah media sosial yang dari apakah dari YouTube, dari berbagai macam media sosial bisa kita gunakan untuk promosi kesehatan ini. Kemudian kemungkinan aksi, kita mesti lihat lagi persepsi terhadap keuntungan kegiatan prevensi dikurangi persepsi terhadap hambatan. Misalnya ketika suatu sekolah kita akan kenalkan dengan PHBS, salah satu PHBS yang dasar adalah cuci tangan. Nah, lalu siswanya ada misalnya 300-an. Kamar mandi satu cewek, satu cowok, atau dua cewek, dua cowok. Nah, bagaimana dia akan cuci tangan pergi ke kamar mandi sementara kamar mandi untuk kencing aja ngantri. Jadi harusnya ke sekolah harus menyiapkan wastafel cuci tangan lebih banyak di depan-depan kelas dibuat keran dan wastafel di mana anak itu bisa cuci tangan keluar turun main dan sesudah bermain sebelum dia mau makan siang atau sebelum dia break istirahat ini bisa melatih perilaku sehat mereka. Nah, kalau misalnya biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat kalau siswanya sehat, misalnya angka bolosnya rendah akibat sakit, tentunya akan menguntungkan untuk cara belajar mereka atau prestasi mereka. Ini juga menguntungkan untuk sekolah, citra sekolah dan seterusnya. Jadi ini haruslah keuntungan yang kita lihat tidak hanya materi, tetapi kita lihat materi yang bisa dikonversikan ke dalam materi. Nah, kalau ini mereka merasakan keuntungan prevensi itu besar, kemungkinan memilih atau melakukan kegiatan prevensi yang direkomendasikan itu akan lebih tinggi. Ini ya, menurut teori health belief. Jadi kuncinya health belief itu merubah keyakinan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. ABF tepat digunakan untuk paradigma proteksi perlindungan, tetapi tidak tepat untuk promosi. Tetapi beberapa penelitian terakhir pun banyak juga digunakan untuk promosi. Tapi kalau hakikat sesungguhnya dia lebih ke arah proteksi. Beberapa hasil studi menyimpulkan kekuatan ABM, persepsi terhadap yang dialami menjelaskan atau memprediksi berbagai perilaku proteksi kesehatan. Sementara persepsi hambatan merupakan prediktor perilaku preventif. Kalau persepsi hambatannya rendah, berarti perilaku preventifnya tinggi. Tapi kalau persepsi terhadap hambatannya tinggi, perilaku prevensinya rendah. Ya. Lalu ada beberapa model terkait dengan promosi dan proteksi kesehatan. Ada teori reason action tadi khusus terkait dengan proteksi saja. Kalau ini bisa digunakan untuk promosi, bisa untuk proteksi. Saya banyak lagi teori yang lain, tetapi untuk level generalis saya akan mengenalkan tiga ini.
yang banyak digunakan yaitu teori Reason Action atau TRA yang kemudian disempurnakan dengan TPB atau teori Plan Behavior. Lalu social cognitive theory tadi juga kita sudah lihat bagaimana kita akan membuat perilaku sehat kalau personalnya, lingkungannya tidak dikontrol. Kemudian relapse prevention, ya kan, mencegah kekambuhan yang banyak harusnya kita gunakan di dalam memproteksi kekambuhan pada pasien pasca stroke, pasca rawat hipertensi, kemudian pasca stop merokok, ya kan, dan ada lagi TTM juga nanti bisa dibaca sendiri. Lalu teori reason action yang dikenalkan oleh Zen dan Fishbein itu awalnya fokusnya ke arah sikap dan norma subjektif, dan sikap yang ditampilkan. Kedua faktor interpersonal tersebut menjadi dasar dari teori ini. Determinan pertama yang dimaksud adalah sikap terhadap perilaku merupakan keyakinan terhadap konsekuensi dari tampilan perilaku yang dapat positif dan dapat negatif sifatnya. Determinan kedua adalah norma subjektif yang merupakan motivasi individu terlibat dengan harapan mereka. Apa yang diyakini, apa yang dirasakan oleh mereka. Minum dulu. Yang kedua sikap, berikutnya sikap dan norma subjektif penting di dalam memprediksi perilaku seseorang. Dan biasanya sangat bervariasi tergantung target perilaku, konteks, dan populasi yang menjadi objek studi. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana perilakunya, kita lihat bagaimana norma subjektif dan sikap yang ditampilkannya. Kalau norma subjektifnya positif, sikapnya positif, tentunya perilakunya akan baik. Lalu kita lihat target intervensi adalah perubahan perilaku tadi yang diarahkan pada keyakinan tentang hasil dan nilai terkait dengan hasil atau perubahan norma subjektif dengan fokus terhadap persepsi terkait norma tadi yang diharapkan orang lain dan motivasi untuk terlibat apa yang diharapkan orang lain. Beberapa teori yang menggunakan TRA, contoh peningkatan konsumsi susu di antara wanita. Biasanya perempuan itu tidak suka karena takut gemuk, ya kan, sehingga membatasi konsumsi susu. Hal ini akan beresiko penabungan kalsium di kala fase menopause terjadi, simpanan kalsiumnya rendah. Dengan simpanan kalsium rendah ini tentunya mudah terjadinya keropos tulang dan nyeri-nyeri sendi. Kemudian peningkatan aktivitas fisik juga menggunakan TRE, bagaimana si peneliti mengubah norma subjektif menganggap aktivitas fisik sesuatu yang bermakna untuk dirinya. Sehingga sikapnya juga menampilkan mendukung aktivitas fisik. Dan hasilnya akan meningkatkan perilaku aktivitas fisiknya. Promosi terhadap praktek pencegahan SIV juga menggunakan bagaimana norma subjektifnya dilarang bahwa seks bebas adalah sesuatu yang tidak baik untuk diri dan keluarga, dan juga misalnya konsumsi nafsa atau penggunaan nafsa suntik dan tato merupakan sesuatu yang bukan hal yang patut dicontoh atau sesuatu yang patut dihabanggakan, sehingga hal ini ditanamkan sebagai norma individu tadi, sehingga sikapnya terhadap hal-hal yang menimbulkan SIV atau E tadi juga menentang atau tidak mendukung, sehingga perilakunya pun tidak mendukung terkait dengan SIV-nya dan melakukan praktek pencegahan SIV.
Ini yang berdasarkan teori TRE saja. Namun kelemahan teori ini, perilaku mungkin tidak secara utuh di bawah kontrol individu. Maka selanjutnya ditambah satu variabel lagi, yaitu persepsi terhadap kontrol perilaku. Karena mungkin kita perlu melatihkan, menguatkan kontrol perilaku ini. Karena tidak sepenuhnya bisa diatur sendiri norma subjektif dan sikap. Perlu adanya dorongan dari luar. Makanya si penulis Zenda Bejen tadi menambahkan satu konsep lagi, yaitu kontrol perilaku. Sehingga sekarang menjadi 3 variabel, memprediksi intention behavior, perilaku yang sengaja atau niat untuk berperilaku. Sehingga dengan penambahan satu kontrol diri disebut dengan teori plan behavior. Karena ada sesuatu yang kontrol diri, sehingga perubahan yang perilaku yang terencana menjadi TPB. Ini di awal teori plan behavior yang setelah ditambah dengan kontrol, perceived behavior control, di mana persepsi terhadap behavior control ini akan ditentukan oleh norma subjektif, dan persepsi behavior control ini juga dapat mengontrol norma subjektif dan sikap atau perilaku tadi, sikap tadi. Lalu keduanya, ketiga hal ini dapat menentukan niat. Ketika seseorang memiliki norma subjektif yang menganggap rokok sesuatu hal yang wajar, norma subjektif dalam keluarga adalah laki yang kalau merokok dilihat maco, dipandang maco. Nah, ini akan menunjukkan sikapnya yang bersahabat atau permisif terhadap perilaku merokok. Sehingga ada keinginan mulai dari sekolah SD, mulai keinginan coba-coba sisa buntung rokok ayahnya, dicoba isap-isap gitu, dikumpul-kumpul dengan temannya, niru gaya-gaya ngerokok pria maco gitu ya, sehingga niatnya sudah muncul merokok, sehingga perilaku tadi yang ditunjukkan. Namun upaya promotif jangan berhenti di situ, ada persepsi behavior control. Bagaimana kita melatih, meningkatkan kontrol dirinya mereka, sehingga mereka sendiri yang dapat menekan norma subjektif itu. Kita menanamkan bahwa merokok itu banyak membahayakan kesehatan. 1001 racun yang terkandung dalam rokok yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan turunannya. Dan norma subjektif yang sudah dikontrol tadi dari luar melalui edukasi, promosi kesehatan, ini akan mempengaruhi sikap mereka. Sikap yang tadinya bersahabat, mungkin niatnya muncul, ada niat ketika melihat keluarga ada yang merokok, mungkin tidak terwujud dalam bentuk perilaku merokoknya. Ada kontrol dirinya. Oh iya ya, tapi kalau saya ikut begitu nanti bahaya katanya. Bisa terjadi kanker paru, bisa terjadi kanker laring, saya nggak mau terjadi pada diri saya. Sehingga yang tadinya punya niat itu niatnya urung karena adanya dorongan melalui kontrol dirinya yang kita perkuat, tidak menggunakan promosi kesehatan untuk mempengaruhi subjektif norm dan attitude-nya tadi. Teori berikutnya adalah terkait dengan sosial kognitif. Sosial kognitif seringkali digunakan sebagai kerangka kerja untuk mendesain intervensi perubahan perilaku. Perilaku manusia menjelaskan hubungan timbal balik antara kognitif perilaku dan berbagai kejadian di lingkungan. Dengan kata lain, apa yang dipikirkan berpengaruh terhadap apa yang dilakukan, dan sebaliknya, lingkungan juga mempengaruhi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan. Nah, di dalam sosiokognitif teori ini kita akan melihat juga persepsi self-efficacy, keberhasilan diri. Artinya pandangan terhadap kemampuan pribadi kita untuk keberhasilan menampilkan perilaku khusus yang tentunya
perilaku yang kita harapkan adalah perilaku yang sehat. Menurut social cognitive theory, kumpulan persepsi terkait determinan efikasi merupakan predisposisi berperilaku tertentu. Kalau persepsinya negatif, tentunya efikasi dirinya akan rendah dan dia akan berperilaku negatif. Tetapi sebaliknya dia akan menjadi positif perilakunya. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada 3 komponennya adalah personal, individunya sendiri, ada lingkungan, ada perilaku. Jadi puncaknya sendiri perilaku akan ditentukan oleh personalnya sendiri dan lingkungan. Sehingga dia berperilaku. Bisa bahwa faktor personal akan menentukan bagaimana dia mengontrol lingkungan dan perilaku tadi. Faktor lingkungan juga bisa mengontrol perilaku dan personalnya. Sekali 3 unsur ini saling terkait dan menjadi thresholdnya adalah efikasi, kemampuan dirinya untuk berperilaku positif akan mempengaruhi kekuatan dari personalnya dan faktor lingkungan. Bagaimana dia mengontrol lingkungannya. Itu yang kemampuan dirinya yang diperkuat melalui upaya promotif tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Yang tidak menarik kalau online ini begini, pada dia aja pikirannya kayak yang lain-lain masalahnya. Kalau di kelas kumpul bisa dilihat atu-atu. Ya, ada yang mau ditanya? Ada Fatima, ada Andika, ada Nufi ya. Lagi yang lain. Lalu. Dan bisa ditanya yang kemarin kan mereka sudah membuat ini. Saya lihat tuh yang buka kamera cuman RPL ya, yang reguler mana ya? Iya, silakan reguler dibuka kameranya. Potong kameranya. Silakan. Dan kemarin yang sudah membuat makalah bisa ditanyakan apa yang ditemukan di makalah dengan yang penjelasan Prof hari ini ada berbeda atau butuh penjelasan, silakan ditanyakan ke Prof. Silakan sebelum lanjut. Fania, ayo gimana Fania? Ini sudah ada yang bertanya Prof, silakan Dita. Ya, silakan. Baik Ibu, selamat pagi Prof. Saya Dita dari RPL. Terima kasih untuk materinya Prof. Izin bertanya terkait yang barier perilaku sehat tadi, yang mana ini menjadi faktor untuk kita bisa melakukan intervensi yang tepat. Karena kita harus mengkaji dulu nih Prof, barier perilaku sehat dari individu maupun kelompok ini untuk kita bisa melakukan intervensi yang tepat. Ada nggak ya Prof instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi barier perilaku sehat ini, yang mana kan tadi barier perilaku sehat ini juga berhubungan dengan HBM ya Prof. Ada nggak instrumennya dan seperti apa untuk kita bisa mengidentifikasi barier perilaku sehat sehingga kita bisa menentukan intervensi yang tepat? Karena kadang kalau misalnya kita melakukan promosi kesehatan, kita sering kalau misalnya pengkajian itu kita sudah pengen melakukan intervensi ini, jadi agak bias ya Prof antara memang yang pasien butuhkan atau yang kelompok butuhkan atau memang keinginan dari kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai perawat. Itu saja Prof, terima kasih. Pertama adalah kita perlu menggunakan instrumen sesuai dengan apa yang akan kita lakukan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang akan kita lakukan promosi. Oleh karena itu, kita boleh melakukan brainstorming awal, lalu setelah itu kita bisa melihat arahnya kemana perilakunya. Ya kan, misalnya terkait kelompok ibu-ibu, misalnya balita.
kepedulian mereka dan keseharian mereka yang mereka lakukan seperti apa. Lalu berdasarkan hal itu kita lihat bahwa bagaimana misalnya dalam memilih makanan sehat dalam pencegahan stunting misalnya. Ya kan, kalau kita lihat di situ bahwa kita lihat lagi bahwa apakah keyakinan mereka terkait dengan faktor-faktor yang berkontribusi ke stunting ini, kira-kira keyakinan mereka bermasalah nggak, sesuai nggak, menyimpang nggak. Kalau ini ke arah situ terjadi penyimpangan, kita mulai berpikir nih, ya kan? Ada beberapa di antara ibu balita yang anaknya mungkin berat badannya kurang gitu ya, dan alasannya kalau saya dulu juga waktu waktu masih kecil kata ibu saya juga kecil tapi udah gede nambah sendiri gitu. Kan berarti keyakinannya nggak sesuai kan. Berarti kita berpikir oh mungkin saya punya ini nih perlu menggali secara dalam dari teori HBM misalnya health belief. Boleh nggak kita menggunakan lebih dari satu teori? Bisa kita gabungkan kalau kita merasa masih perlu dukungan teori lain, misalnya saya mau gabungin dengan sosial kognitif. Tapi untuk eh, S1 untuk generalis sebetulnya satu teori untuk framework sudah memadai sebetulnya. Ya kan kita pilihlah misalnya teorinya. Karena apa? Karena kita sudah menemukan beberapa yang berisiko. Kecuali kalau kita lihat bahwa keinginan tahuannya semua anak-anak balitanya sehat, semua ibu-ibunya tahu apa yang menjadi faktor yang kemungkinan resiko stunting ke depan gitu. Tapi dia sudah melakukan yang benar sebetulnya, tetapi anak itu kan bukan boneka yang nggak gede-gede gitu. Tapi kita perlu juga nih meningkatkan. Berarti dia udah ke arah wellness, dia promotif dia. Lalu kalau promotif berarti saya pakai teori satu lagi, belum nyampe kita, teori health promotion gitu. Nah, ambil satu contoh yang udah ada tadi gejala-gejalanya, saya beliefnya juga bermasalah, saya pakai health belief tadi. Nah, saya gunakan teori health belief model sebagai kerangka untuk membuat kerangka kerja di dalam pengkajian. Kan? Ada beberapa konsep yang tadi dijelaskan terkait dengan health belief model tadi. Ada persepsi tentang saya balik. Oke. Ada konsep terkait persepsi ancaman suatu penyakit, ada persepsi series ini konsep. 1, 2, 3 konsep. Demografi konsep. Faktor psikososial, ada kepribadian, sosial, faktor struktural, ada konsep struktural, ada variabelnya, ada beberapa elemennya di bawah, dan seterusnya. Dan ini harus dijadikan dasar untuk mengembangkan pertanyaan untuk menentukan masalah promosi kesehatannya. Apa masalahnya, lalu promosi kesehatan yang akan kita kembangkan. Ya kan, ini ditanyakan apakah apa di dalam pertanyaannya terkait dengan masalah konsumsi makanan, apakah menurut ibu atau bapak dengan makanan-makanan yang saat ini yang tersedia kita kasih pilihan-pilihan makanan sehat dan tidak sehat. Nanti begitu juga apa akibat dari konsumsi makanan yang tidak sehat, apakah akan terjadi masalah yang lebih serius, misalnya tambah kurus, tambah berat badannya nggak naik, terus kemudian masalah kesehatannya baik-baik saja, atau mungkin bertambah gede dia akan bertambah. Kita kasih pilihan juga boleh, ya kan? Nah ini kan nanti pilihannya, apakah pilihan ganda ataukah dia harus menjawab, nanti tergantung dari kuesioner yang akan kita buat. Kita kembangkanlah kuesioner mulai dari konsep, subkonsep, jadi pertanyaan dia. Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita tanyakan ke orang tua misalnya dalam rangka tadi mencegah terjadinya stunting. Nah, kemungkinan apakah ketika akan menyiapkan makanan-makanan tambahan yang sehat tadi, misalnya waktunya memadai, waktunya nggak sempat, lebih baik, lebih mudah beli di warung, lebih hemat, nggak beli gas segala macam. Pilihannya kita bisa banyak. Lalu bagaimana jika kita menyiapkan sendiri lebih hemat biaya, lalu lebih sehat, lebih bersih. Nah, itu kan pilihannya.
Lalu nanti mana yang lebih banyak pemilihan dari orang tua yang antara yang keuntungan dibandingkan dengan hambatan. Kalau keuntungan lebih besar kan dia akan mengikuti saran promosi kesehatan kita menurut teori ini. Jadi bisa menggunakan instrumen ini plus instrumen tambahan. Misalnya kita ingin mengukur berat badan dan tinggi badan, kita bisa menggunakan instrumen baku yang ada. Banyak sebetulnya instrumen melihat bagaimana kemampuan dirinya. Saya mau gabungin nih, mau melihat setelah saya beri promosi kesehatan, efikasinya meningkat enggak. Saya gabungkan dengan teori SEL tadi. Saya ambil bahwa faktor personal kan ada nih. Ini bisa diintegrasikan dengan faktor personal, mulai dari demografi, kepribadian, faktor kedua fisik demografi dan psikososial kan bisa masuk faktor personal. Pengetahuan tentang penyakit, terakhir kontak dengan penyakit bisa faktor personal. Lalu ini bisa faktor lingkungan, case faktornya. Ditambah dengan faktor lingkungan yang lain. Nah, perilakunya tetapi mengikuti persepsi ancaman. Lalu kita lihat tadi dari faktor kemungkinan aksi tadi. Dan kita gunakan tadi efikasinya. Ya, efikasi kan hasil nih. Sesudah kemungkinan ada tanda panah, ke berikutnya efikasinya meningkat nggak? Terus kemudian pengetahuannya, efikasi kan isinya juga pengetahuan. Efikasi sendiri ada instrumennya. Kita pakai instrumen baku sebelum melakukan atau waktu pengkajian kita lihat oh efikasinya rendah. Sesudah pengkajian, sesudah promosi ternyata meningkat. Gitu. Kita bisa kombinasikan dengan instrumen baku selain dari instrumen yang kita kembangkan berdasarkan teori yang kita pilih. Oke, Dita? Baik, Mantap. Prof. Sangat jelas. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lain yang mau masih ragu, silakan. Yang reguler mana nih? Saya mau dengar suaranya yang reguler. Mana yang lain nih reguler? Kelas A ada Putri Salwa, ada Diza. Yang cuman berdua ada Fania, Faliza. Ayo, ada yang mau diklarifikasi silahkan. Halo. Kalau di kelas ini saya datangin atu-atu. Ya, di sini disebutin aja. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya lagi. Baik, silakan dicatat. Melalui ini juga chatroom juga boleh. Asal nanti dibantu mesi pennya. Takutnya saya nggak lihat. Tadi kita sampai sini ya. Saya lanjutkan dikit lagi. 3 kategori kejadian berhubungan dengan tingginya angka kekambuhan. Yang pertama adalah tingkat emosi yang negatif, yang kedua situasi sosial, yang ketiga adalah hasrat fisik. Tingkat emosi yang negatif itu artinya bahwa misalnya pasien pasca rawat stroke misalnya. Nah, biasanya kan setelah dirawat, apalagi kalau stroke berulang, mulai putus asa, tidak mau mengikuti anjuran, itu tingkat emosi yang negatif. Atau ini aja deh, terkait dengan penurunan berat badan, itu juga tingkat emosi negatif, bosan, apapun dilakukan juga nggak banyak bermakna misalnya. Malah tambah sakit lambung, tambah badannya lemas, itu tingkat emosi yang negatif. Kemudian situasi sosial. Nah, situasi sosial ada yang di lingkungan keluarganya nggak masalah. Mau kurus, mau gemuk, mau sedang, oke-oke aja. Orang tuanya juga nggak melihat sesuatu yang membuat dia tertantang untuk melakukan upaya pencegahan supaya tidak terjadi kekambuhan. Setelah dia melakukan upaya
pengontrolan berat badan misalnya. Kemudian hasrat fisik tadi, aduh dulu saya makan makanan ini enak ya kali, dicoba sekali aja kali ya, nggak apa-apa sekali. Sekali, ya 2 kali, 3 kali, lama-lama keterusan. Masuk lagi ke dalam kelompok tadi, best ya. Kemudian penggunaan respon coping sudah dipelajari sebagai bagian dari pencegahan kekambuhan. Salah satu bentuknya adalah latihan untuk mencegah kekambuhan. Jadi artinya bahwa respon coping kita ketika kita mengingat adanya bahaya-bahaya penyakit yang akan timbul, respon coping kita menghindari melatih apakah melalui internalisasi, melalui motivasi internal misalnya, itu nggak bagus melalui berbagi kita bahwa ini bisa membahayakan kesehatan saya, ini bisa menyebabkan saya sakit. Terus ditanamkan di dalam pikiran kita sesuatu yang negatif bisa terjadi kalau kita melakukan melanggar apa yang sudah dijalani selama ini misalnya. Itu berarti respon copingnya positif. Tetapi ada respon coping yang negatif, adalah sekali nggak apa-apa lah, dicoba aja. Nah ini yang bisa menyebabkan kekambuhannya. Lalu strategi pencegahan kekambuhan spesifik self-monitoring. Bagaimana kita memonitor diri kita sendiri dengan melakukan pengontrolan terhadap apa yang kita konsumsi, pasca melakukan diet yang terprogram, lalu lebih ke arah bagaimana mengontrol berat badan, dan juga melalui latihan relaksasi ketika keinginan timbul untuk mengkonsumsi berlebihan, kita mencoba relaksasi, membayangkan sesuatu penyakit, bukan sesuatu yang enak yang dibayangkan. Supaya apa? Supaya kita tidak terjebak ke arah kekambuhan lagi. Ini yang lakukan latihan kekambuhan melalui tadi ekspresi perasaan-perasaan negatif terhadap sesuatu yang menghambat program penurunan berat badan tetap berlanjut, tapi juga tetap memiliki motivasi untuk tetap sehat. Ini yang harus dilakukan strategi untuk mencegah kekambuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam skema ini contohnya adalah 6 bulan untuk berhenti merokok. Orang yang mencoba untuk berhenti merokok di awal bukan karena keinginan sendiri, tetapi lebih ke arah dorongan dari misalnya dirawat, sakit, suruh berhenti merokok, misalnya ada gejala miokard infak misalnya, tetapi masih ringan, tetapi di rumah sakit disarankan untuk tidak lagi merokok. Tapi orang ini baru merokok setelah dia di rumah sakit dan kadang-kadang masih belum berpikir untuk sama sekali berhenti. Dia masih dalam high risk situation setelah dia keluar dari rumah sakit. Nah, kalau coping responnya positif digunakan bahwa kalau saya ngerokok lagi menurut dokter atau menurut nurse di rumah sakit, bahwa kemungkinan saya akan kambuh lagi itu tinggi dan kemungkinan terjadi penyumbatan di pembuluh darah. Nah, copingnya positif, dia mulai menghindari lagi rokok. Lalu self efficacy-nya dia teringat apa-apa yang dilatihkan waktu di rumah sakit untuk dia tidak lagi melihat rokok itu sebagai sesuatu yang nikmat. Misalnya dicari makanan yang pangan sehat kan, diganti dengan buah. Oh iya, saya mendingan ngemil buah gitu, yang sehat. Nah ini kemungkinan kambuhnya tidak terjadi. Tapi kalau tidak muncul respon coping yang positif dan self efficacy-nya menurun, ya buah melulu nggak enak, banyak mendingan ini lebih pikirannya terbuka segala macam, mulai terjadi ancaman kekambuhan, ya kan? Apalagi adanya violation efek dari yang dibayangkan dengan kebiasaan merokok tadi, yang sesuatu yang nikmat yang dibayangkan, maka akan terjadi relapse. Dan ini yang terjadi. Oleh karena itu, kalau menggunakan teori ini, coping responnya diperkuat
pengetahuan-pengetahuan yang perlu disiapkan, latihan-latihan untuk membantu mengatasi masalah merokok tadi. Nah, kalau ini terjadi 6 bulan, lalu dia bisa bertahan sampai 1-2 tahun, dan biasanya program promosi kesehatan berhenti merokoknya sukses. Tetapi kalau 6 bulan dia kembali lagi ke arah kok responnya tidak lagi dia kenali, kemampuannya turun dalam hal menyikapi sesuatu untuk mencegah merokok tadi, dia akan terjadi kekambuhan. Berikutnya adalah model health promotion, HPM, yang banyak dipakai oleh mahasiswa. Teori HPM ini didasari oleh teori expectancy value theory. Artinya teori ini dibentuk dari teori expectancy value, nilai yang diharapkan. Yang kedua adalah social cognitive theory, SCT, yang tadi telah saya jelaskan. Ada faktor personal, faktor lingkungan, dan perilaku di puncaknya. Kedua teori ini dikembangkan menurut model nilai diharapkan atau FM, perilaku, rasional, dan economical. Artinya seseorang akan terlibat di dalam aksi atau perilaku tertentu jika dampak aksi atau promosi kesehatan memberi nilai positif pada dirinya. Tingkat ketersediaan informasi mengikuti aksi tentu membawa hasil yang diinginkan. Jadi ini tingkat informasi yang kita berikan, seberapa adekuat informasi yang kita berikan, dan seberapa penting mengikuti aksi yang kita gambarkan tentunya akan menentukan perilakunya. Jika upaya-upaya promosi kesehatan yang kita kemas dan bagi mereka tidak bernilai, tentunya hal ini tidak akan diikuti. Mereka dengar, tetapi habis itu cuma ngomong doang gitu ya. Mereka nggak akan melihat sesuatu yang akan berubah gitu. Atau informasi yang kita berikan itu tidak menarik buat mereka, tidak menantang mereka untuk pentingnya melakukan apa yang kita sarankan. Ini juga mereka tidak melakukan upaya promosi yang kita, atau tidak memilih upaya promosi yang kita kenalkan. Sementara social cognitive theory melihat bahwa teori ini menampilkan model interaksi sebagai akibat, yakni kejadian di lingkungan, faktor personal, dan perilaku merupakan hubungan timbal balik satu sama lain. Pada teori sosial kognitif ini penekanannya pada self direction, bagaimana kita mendirect diri kita sendiri, bagaimana kita menata, mengatur atau meregulasi diri sendiri. Dan juga persepsi terhadap self efficacy-nya, kemampuan diri untuk mengatasi masalah. Ini yang ditekankan supaya perilaku berubah, perilaku sesuai yang diharapkan. Nah, di dalam gabungan dari teori ini dikembangkan oleh Pender dengan beberapa komponen, yaitu mulai dari karakteristik individu dan pengalaman, lalu spesifik kognitif dan afek, perilaku spesifik yang terkait kognitif dan afek, lalu perilaku luaran yang diharapkan. Ada 3 kelompok konsep yang digambarkan. Di dalam individu, karakteristik individu dan experience tadi, di sini ada konsep prior relative behavior, perilaku menjelang ataupun terjadinya perilaku yang akan diubah priornya, atau sebelum perilaku yang terjadi yang akan kita ubah. Kemudian faktor personal, ada faktor biologis, psikologi, sosial, kultural. Ini akan berpengaruh terhadap perilaku atau komitmen untuk apa, bagaimana kita akan melihat. Kita lihat dulu satu-satu. Kedua faktor ini akan mempengaruhi bagaimana persepsi mereka terhadap
kegiatan promosi yang akan dikenalkan, akan ditawarkan. Yang kedua, persepsi mereka terhadap barrier dari kegiatan, barrier dari aksi. Ketiga, persepsi terhadap self-efficacy. Terakhir, aktivitas yang terlahir dari afek. Nah, di sini perilaku menjelang. Dilihat bahwa perilaku menjelang dan faktor personal ini dilihat sebagai suatu yang direfleksikan sebagai keuntungan, maka dia akan melakukan upaya promosi kesehatan yang ditawarkan. Tetapi kalau dianggap sebagai suatu ancaman barrier, tentunya akan membuat self efficacy-nya akan turun dan akan mengakibatkan dan didukung juga aktivitas yang terkait akan menurunkan afeknya, maka komitmennya terkait dengan kegiatan promosi baru rencana komitmen terhadap rencana untuk melakukan promosi kesehatan atau perubahan perilaku positif jadi rendah. Ditambah dengan interpersonal, faktor interpersonal atau pengaruh interpersonal. Saya tadi juga banyak kita singgung, kalau kita inginkan promosi kesehatan terkait dengan merokok, berarti di keluarganya tidak merokok, peer-nya dia tidak bergaul dengan remaja merokok, lalu providernya juga demikian. Ini semua akan menentukan, akan mempengaruhi kelompok tersebut. Taruh misalnya kita melakukan promosi kesehatan terkait dengan merokok, atau misalnya promosi kesehatan terkait dengan mencegah bullying misalnya. Nah, ini bisa kita gunakan bagaimana keluarga melihat sesuatu yang positif pada anak tersebut, menilai suatu kewajaran. Lalu bagaimana peer melihat dia sesuatu yang punya kelebihan, yang juga tentunya setiap individu akan memiliki keterbatasan. Bagaimana para guru ataupun perawat kesehatan melihat sesuatu yang positif pada diri anak tadi. Ini akan menentukan komitmen dia untuk memiliki rencana untuk berkomitmen di dalam upaya promosi kesehatan dalam pencegahan bullying. Norma-norma yang mereka anut lalu support dari lingkungan atau dari orang-orang yang dia banggakan. Lalu model berbagai contoh-contoh yang dia baca. Situasi pengaruh dari situasional adalah pilihan yang dia lakukan. Ada nggak pilihan kegiatan lain yang lebih menarik? Kalau dia tidak punya pilihan dan pilihan tersebut lebih menarik promosi kesehatan yang kita tawarkan, tentunya komitmennya akan lebih tinggi. Tetapi kalau tidak menarik buat mereka, tidak tertantang melakukan hal tersebut, mereka tidak akan mengikuti. Oleh karena itu kita harus memilih desain metode yang sesuai dengan karakteristik remaja supaya menarik sehingga mereka komit untuk hadir di dalam kegiatan promosi kesehatan dan mendengarkan secara seksama. Dan kita lihat juga dari aspek tadi, immediate competent demand, apakah kebutuhan yang segera dia lakukan untuk mengikuti ini cukup kuat atau rendah atau tinggi, atau preferensi sesuatu yang tersedia itu menurutnya tinggi atau rendah, sama dengan faktor keterbatasan dan ini pada teori belief benefit, ini akan menentukan perilaku promosi kesehatan yang dia adopsi nanti. Oleh karena itu kita harus memilih sesuatu yang menarik buat dia supaya dia mau mengikuti kegiatan promosi dan mau berubah ke arah perilaku yang positif atau perilaku yang sehat. Ini dia hilang.
Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Ada teori model edukasi, teori pre-seed dan proceed, di mana kita lihat kombinasi teori ini ada terkait dengan, kalau kita lihat quality of life, dilihat di sini ada fase 1, social assessment, assessment sosial, sesuatu yang kita lihat yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang kedua, economical epidemiological assessment, terkait dengan masalah-masalah kesehatan yang terjadi yang terkait dengan host, agent, dan environment sesuai dengan ilmu epidemiologi atau trias epidemiologi. Yang ketiga terkait fase educational dan ecological assessment. Ini semuanya pengkajian yang dilakukan untuk menilai faktor-faktor yang dijauh ini. Dikaji bagaimana kehidupan sosial masyarakat, sehingga kan apakah quality of life-nya itu sudah cukup baik atau apa yang menjadi hambatan. Misalnya pada pada dewasa muda misalnya, apa masalah-masalah yang dihadapi, lalu bagaimana masalah-masalah kesehatan yang mengancam. Lalu dilihat dari educational ecological assessment, dari lingkungannya bagaimana, pemahaman mereka, literasi kesehatan mereka bagaimana, faktor ekologi yang mempengaruhi komunitas itu seperti apa. Lalu baru masuk ke fase pengkajian yang terkait dengan administrasi, bagaimana kebijakan-kebijakan terkait pemeliharaan kesehatan, budaya hidup sehat, dan seterusnya. Dan juga yang intervensi-intervensi yang pernah dilakukan yang sejalan dengan upaya promosi yang akan kita kembangkan. Nah, lalu fase 6 ini adalah fase implementasi. Evaluasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan edukasi atau kegiatan upaya-upaya peningkatan perilaku sehat yang kita akan lakukan. Lalu evaluasi impact segera setelah kita melakukan upaya-upaya tadi, lalu outcome adalah sejauh sesudah kita melakukan, bisa 1-2 tahun setelah upaya promosi kesehatan menggunakan teori proceed dilakukan. Sementara kita lihat adalah yang kita lakukan di dalam tahap tersebut adalah ketika administrasi assessment, sebetulnya kita lebih mengkaji ke arah kebijakan-kebijakan yang terjadi untuk dalam rangka untuk menentukan apa strategi-strategi pendidikan yang akan kita kembangkan dengan melihat regulasi dari organisasi yang ada. Nah, sesudah itu kita akan mengembangkan di dalam educational dan ecological tadi, kita sebetulnya lebih mengkaji ke arah faktor yang mendasari terjadinya perilaku-perilaku maladaptif. Kemudian faktor yang mendukung, reinforcing yang mendukung. Faktor yang memungkinkan ketika kita akan mengubah suatu menjadi perilaku positif. Laurel Green ini perlu kita kaji. Apa yang faktor yang mendasari, apa yang faktor yang mendorong, reinforcing, mencetus, apa faktor yang memungkinkan, enabling. Nah, ini akan menentukan perilakunya. Lalu ditentukan juga sesuai dengan teori SEL tadi, ada faktor lingkungan juga menentukan perilaku dan ditentukan kemampuan enablingnya. Lalu perilaku sendiri juga ditentukan oleh faktor genetik. Faktor genetik juga menentukan faktor yang mendasari kenapa perilaku negatif itu terjadi. Jadi saling terkait dari teori yang kedua teori yang digabungkan tadi. Sini juga memakai teori teori apa itu nama? SEL juga. Lalu faktor genetik juga akan mempengaruhi kesehatan. Misalnya pada ibu-ibu dewasa-dewasa muda dari keluarga yang memang pernah menderita hipertensi, tentunya dia akan
beresiko akan terjadi hipertensi kalau perilakunya tidak dikontrol. Lalu perilaku yang tidak dikontrol ini akan mempengaruhi kesehatan. Lalu dari aspek lingkungan di mana dia berada, di mana orang-orang lebih menyenangi makanan-makanan yang fast food, tentunya ini akan mempengaruhi kesehatannya dan risiko hipertensinya tinggi pada dewasa muda misalnya. Dan lingkungan pun akan mempengaruhi tidak ke arah kesehatan dulu, bisa juga langsung lingkungan ini mempengaruhi kualitas hidup. Ya kan, di mana seseorang itu berada. Dan faktor perilaku ternyata tidak hanya pada kesehatan, tetapi bisa juga berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup. Kualitas hidupnya rendah, mungkin kesehatannya mungkin masih dalam batas normal, tetapi dia tidak bisa produktif di masyarakat. Yang kita inginkan kan sehat dan produktif, sehingga kualitas hidupnya juga rendah. Ya, ini keterkaitan satu sama lain dari konsep dari teori Prisit dan Prosit ini. Dan ketika kita melakukan pengkajian, tentunya aspek-aspek di bawahnya turut mempengaruhi juga. Dan ketika kita melakukan intervensi dan kita sudah merencanakan intervensi yang sesuai untuk dilakukan, tentunya ketika implementasi kita juga akan menilai pada fase 6 selama proses kira-kira faktor yang perilaku yang terjadi ini sudah bisa belum kita mengontrol faktor yang mendasari. Apakah faktor yang mendasari dipengaruhi oleh faktor genetik enggak? Apakah faktor yang mencetus kenapa kasus hipertensinya tinggi, mulai meningkat di dewasa muda, apa yang mencetusnya sebetulnya? Apakah karena kesibukan kerja sehingga dia perlu waktu yang waktu rehat yang santai sehingga sambil menikmati makanan yang enak-enak, hal ini yang mencetus sehingga tingginya angka hipertensi misalnya. Nah, kemudian bagaimana faktor yang memungkinkan untuk dia berperilaku menghindari hal tersebut? Nah, ini akan dievaluasi selama proses. Kalau sesuatu itu menjadi penghambat merubah perilaku, ini yang harus diperbaiki dalam proses supaya impact evaluation-nya sesuai target perilaku yang diharapkan. Dan individu atau kelompok tersebut bisa mengontrol lingkungannya. Maaf, saya saat ini tidak memilih makanan-makanan yang misalnya tinggi lemak atau kok garamnya tinggi. Nah, ini akan menyebabkan dia bisa mencapai hasil dari impact evaluation yang baik, perilaku yang diharapkan, sehingga outcome-nya adalah sehat dan sejahteranya meningkat. Ini yang kira-kira yang ditargetkan dari teori Laurel Green dan digabung dengan Prisit dan Prosit ini, gabungan antara yang kuning dan hijau, Prosit dan Prisit. Kemudian bentuk-bentuk promosi, ada edukasi baik individu atau kelompok. Intinya harus terukur, bedakan antara promkes dengan informasi. Promkes itu harus terukur. Ada indikator di dalam mengukur hasilnya, harus dibuat di awal. Terus bentuk lain adalah kampanye kesehatan, role modeling, lomba-lomba, itu semua promosi kesehatan, dan banyak bentuk-bentuk lain yang bisa dikemas semenarik mungkin sehingga upaya promosi kesehatan kita berhasil. Ada 5 prinsip guideline-nya di atas, tapi nggak apa-apa. Pertama adalah promotion is contact drive. Adalah health promotion itu adalah dorongan, kontaknya harus berupa dorongan, driven. Fokus on health, difokuskan untuk kesehatan yang mendasari underlying social economic determinant, yang melandasi sosial dan economic determinant. Kita tahu bahwa orang sehat secara ekonomik dan sosialnya tidak akan diragukan lagi, tapi sebaliknya orang yang tidak sehat secara sosial dan ekonomi dia akan rendah nilainya.
untuk dianalisis social economic, gender, ethnic gap in health and disease pattern in population. Jadi perlu kita analisis juga berdasarkan tadi sosial ekonomi, gender, etnik, gap-nya seperti apa di dalam kesehatan dan pola penyakit dari populasi. Jadi konteksnya harus jelas. Kesehatan itu ditempatkan sebagai yang utama. Ya kan? Mana yang penting ekonomi atau kesehatan? Ya kesehatan. Karena konteks drivernya itu kesehatan yang harus mendorong. Orang yang sehat dia harus produktif secara sosial dan ekonomi. Kemudian yang kedua, health promotion integrated the three dimension of WHO health definition. Jadi promosi kesehatan itu terintegrasi dari 3 dimensi. Apa aja itu? Promoting health means addressing the multi-dimensional nature of health. Apa saja? Ada fisik, ada mental, ada sosial, dan often seringkali ditambahkan saat ini dengan spiritual. Jadi dia harus dikaitkan dengan minimal 3 dimensi, fisik, psikologis atau mental, sosial. Tapi baik lagi kalau ditambah menjadi 4, menjadi holistik dia. Kemudian health promotion and the overall responsibility of state in the promoting health. Jadi promosi kesehatan secara keseluruhan itu sebetulnya tanggung jawab pemerintah juga karena ini termasuk public good. Jadi pemerintah harus mengalokasikan dana di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, dan kelurahan melakukan upaya promotif untuk masyarakatnya. Semua tingkat dari pemerintahan mempunyai tanggung jawab dan tanggung jawab untuk melindungi, mempertahankan, meningkatkan kesehatan masyarakatnya. Dan diperlukan termasuk kesehatan sebagai komponen mayornya tadi. Kebutuhannya apa saja. Jadi sebetulnya pemerintah berkewajiban menyediakan taman-taman rekreasi. Makanya setiap perumahan-perumahan kompleks sebetulnya ada fasumnya yang bisa digunakan untuk sarana olahraga, sarana berinteraksi, berkomunikasi antar warga. Namun sayangnya fasilitas ini kurang disadari oleh penghuni. Sehingga lama-lama beralih peran dia dari fasilitas umum yang diperuntukkan untuk upaya promotif beralih fungsi jadi upaya bisnis oleh pengembang bekerja sama dengan aparat setempat dibuat lagi rumah-rumah yang mau dijual. Akhirnya warga tidak punya sarana itu padahal pemerintah punya ketentuan kalau membangun perumahan harus ada fasum untuk rekreasi, untuk warga berinteraksi, untuk olahraga. Dan ini milik orang yang tinggal di perumahan tersebut. Dan ini haknya mereka. Kalaunya hak ini tidak digunakan sehingga disalahgunakan. Yang keempat, health promotion campaign, good health as public good, seperti saya jelaskan tadi. Good health is benefit to society as whole. Kesehatan yang baik merupakan suatu manfaat yang besar untuk society keseluruhan, sehingga masyarakatnya sejahtera, anggaran kesehatan bisa dialihkan untuk ke arah promotif lebih banyak, angka kesakitannya turun, dan inilah yang diharapkan dari promosi kesehatan. Lalu partisipan is core principle in promoting health. Participant of people of their community in improving and controlling the condition of health is core principle in promoting health. Jadi
Menurut WHO, partisipasi masyarakat atau warga di sekitar. Mana dia? Belum. Mau keluar lagi dia. Mau pada stopnya keluar ini. Mau share lagi ya. Mana dia? Deh. Bisa dibantu, Prof? Udah, ini ada. Kabur lagi deh. Pada balik lagi. Bisa dilihat lagi? Sudah terlihat, Prof. Ya, jadi partisipasi dari masyarakat dan tentunya komunitas mereka di dalam meningkatkan dan mengontrol kondisi untuk sehat merupakan kunci dari promosi kesehatan. Lalu ada metode dan media, ini banyak ya, saya nggak tampilkan semua, metode diskusi interaktif, LOL, dan lain-lain, dan kawan-kawan, dan lain-lain. Simulasi dan lain-lain kemarin juga sudah didiskusikan. Koordinasi itu ya dari kepala unitnya. Terus kemudian ada media simpel, ada leaflet, poster, booklet, lalu yang advance-nya ada video, film, terus kemudian berbasis Android. Pengembangan promosi kesehatan mulai dengan need assessment dulu. Dikaji kebutuhannya dengan menggunakan instrumen, memilih salah satu teori yang kita anggap relevan dengan fenomena yang kita temukan, lalu kita lakukan pengkajian. Lalu menyusun rancangan promosi kesehatan, latar belakang untuk melihat apa fenomena yang terjadi di setting yang akan kita lakukan promosi. Lalu dari fenomena tersebut kita lihat kaitkan dengan evidence base yang ada sesuai hasil riset kekinian. Lalu baru kita lihat gambaran pentingnya promosi itu dilakukan. Lalu penyusunan kerangka kerja promosi kesehatan sesuai model yang dipilih, menetapkan target, sasaran, setting, dan lain-lain. Proses pelaksanaannya, interaksi mendalami need assessment, target, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, materi media. Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Lalu terkait juga tahap orientasi persiapan orang yang akan kita libatkan dalam promosi,
fasilitas-fasilitas yang akan kita siapkan sehingga orang bisa duduk tenang, anteng, konsentrasi di dalam mendengarkan apa yang akan kita berikan atau model drama apa yang akan kita tunjukkan. Dan juga lingkungannya tentunya nyaman, tidak berisik, tidak panas, sehingga benar-benar fokus bisa mengikuti kegiatan promosi. Tahap kerja menjelaskan tujuan promosi, melakukan promosi sesuai metode dan media yang disusun, kemudian praktek dan pendampingan. Jangan lupa, bila diperlukan ini sangat perlu tentunya, supaya perubahan perilakunya bisa berlanjut. Tahap terminasi mengevaluasi pencapaian tujuan, menyusun rencana tindak lanjut pasca promosi kesehatan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah kita akan nilai impact-nya atau outcome-nya untuk melihat apakah perubahan yang kita buat ini betul-betul bisa terjadi berlanjut. Berbagai intervensi promosi terkait dengan physical activity and health, nutritional and health, stress management and health, social support and health, other intervention related to prevention and promotion. Itu berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan selain dari masalah-masalah spesifik sesuai dengan hasil kajian yang kita kembangkan. Apa peran perawat dalam Promkes? Melakukan need assessment di awal. Yang kedua, menyusun rancangan promosi kesehatan. Jadi tidak hanya sekedar penkes individu, tetapi lebih ke arah kelompok dan keluarga, kelompok dan komunitas. Melakukan lobby, negosiasi, dan kemitraan dengan pihak terkait untuk terlaksananya Promkes. Kalau di sekolah, kita harus lobby, negosiasi dengan kepala sekolah, guru BP, guru kelas, supaya dapat mengumpulkan siswa pada waktu dan jam yang kita rencanakan. Membuat media sesuai dengan target dan sasaran, semenarik mungkin, atraktif, mudah dipahami, bisa diikuti, dan tentunya menarik. Melakukan promosi kesehatan menggunakan metode dan media sesuai dengan target sasaran dengan memperhatikan kearifan lokal. Kalau misalnya pada sekolah-sekolah yang keagamaan, kita sesuaikan tampilannya, kita sesuaikan gambar-gambarnya dengan apa yang ada di tempat tersebut. Menyusun program evaluasi ini penting sekali. Menyusun Oh, mohon izin, slide-nya masih di yang metode media yang tampil, Prof. bisa nggak nyambung dia. Metode media ya. Kenapa begitu, Kak? Sekarang udah terlihat metode media tadi? Udah berubah belum? Belum, Prof. Pengembang. Nah, kenapa ya? Baik, saya end dulu. Stop. Sekarang kelihatan nggak? Belum juga. Oke, saya buka lagi baru. Prof izin mengingatkan untuk waktunya sebenarnya di 10.30 Prof. Ya. Oh, 10.30 dikira sampai jam 11 tadi. Ya Prof, karena cuma 100 menit sebenarnya Prof. Sedikit lagi Ya, sebetulnya. baik. Mau dikirimkan ke saya dulu Prof atau di chat box nanti saya bantu untuk share screen? Ya, ini udah tanggung. Oh ya, baik Prof. Saya buka lagi soalnya katanya nggak kelihatan. Sekarang udah kelihatan belum? Sudah Prof. Udah. Dikit lagi. Ini saya rasa nanti dibaca aja ya. Ini pengembangan promosi mulai dari assessment, menyusun rancangan, mulai dari latar belakang saya sudah jelaskan tadi, proses pelaksanaan, prainteraksi, orientasi, tahap kerja tadi sudah dijelaskan. Ini beberapa intervensi yang bisa kita lihat, physical activity and health. Bagaimana latihan-latihan fisik dan dampaknya terhadap kesehatan, misalnya dalam pelatihan
30 menit setiap hari selama minimal 5 kali dalam 1 minggu, dengan menggunakan apakah untuk remaja misalnya high impact atau low impact pada lansia dan seterusnya. Nutrisi seimbang, stress management ini juga banyak ya di NIC bisa kita lihat beberapa intervensi stress management, social support dan intervensi lain yang bisa dibaca di NIC di kelompok promosi. Lalu ini peran perawat komunitas melakukan need assessment tadi, menyusun rancangan promosi, melakukan lobby negosiasi dan kemitraan dengan pihak terkait untuk terlaksananya promkes. Misalnya mahasiswa mau melakukan promkes di sekolah, harus melakukan lobby dan negosiasi dengan kepala sekolah, guru BP, dan perawat guru kelas supaya promosi kesehatannya itu benar-benar dapat dilakukan, terprogram, terencana, dan tentunya para siswa dapat hadir semua tepat waktu dan kumpul. Membuat media sesuai dengan target sasaran, melakukan promosi kesehatan menggunakan metode dan media yang sesuai dengan target, semenarik mungkin, dan memperhatikan kearifan lokal. Kalau tadi sekolahnya ke arah keagamaan, tentunya gambar-gambar yang ditampilkan juga yang berhijab misalnya, sehingga menarik untuk dilihat sesuai dengan kearifan lokal. Atau misalnya terkait nutrisi, yang kita lihat makanan-makanan yang sehat yang sesuai dengan yang biasa dikonsumsi oleh para siswa di tempat tersebut. Menyusun program evaluasi ini penting, menggunakan model yang sesuai dengan mengevaluasi dampaknya serta menyusun rencana tindak lanjut. Program evaluasi ini kita bisa lihat yang sederhana, kita menggunakan dengan dona obedient dengan melihat inputnya mulai dari kesiapan alat dan seterusnya, kemudian prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, media yang digunakan kita evaluasi, lalu luarannya kita ukur berdasarkan indikator dan kriteria yang kita buat di tujuan khusus dari program promosi yang kita kembangkan. Jadi minimal kita menggunakan evaluasi input, proses, dan output. 3 ini cukup. Inti dari promosi adalah meningkatkan, mengubah perilaku hidup sehat yang salah satunya dilakukan melalui edukasi, pendidikan kesehatan, serta cara lain yang dapat dilaksanakan sesuai tatanan dan tujuan. Berbagai model dapat digunakan sebagai kerangka kerja dalam mengintervensi perubahan perilaku di dalam promosi kesehatan, tergantung dasar pemikiran dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai hasil promkes yang optimal, perlu diperhatikan asumsi dan predisposisi teori yang mendasari model promosi yang tadi saya jelaskan. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memperjelas apa yang didiskusikan selama ini di kelas dan dapat menghadapi UAS yang sebentar lagi. Saya kembalikan ke Bu Imu. Ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Jun yang sudah memberikan materi narasumber hari ini. Insya Allah nanti materi Prof. Jun juga akan masuk ke dalam UAS di minggu depan ya. Kalau untuk yang RPL di hari Selasa sore, untuk yang reguler di hari Rabu kemungkinan jam 9 pagi. Dan seperti biasa dilakukan di lab komputer. Jadi nanti informasi lebih lanjutnya akan saya sampaikan nanti di grup Sipen. Baik, terima kasih banyak Prof. Jun sudah membersamai kami hari ini. Nanti mungkin saya minta PPT-nya ya Prof ya, nanti akan saya kirimkan ke mahasiswa. Ya, oke. Ya, terima kasih Prof. Jun. Saya tutup untuk kelas narasum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Sama. Terima kasih, Bu Duni. Terima kasih, Prof. Oke.